Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil Wa ulaika minas sholihin. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير بالمتقين. Terima kasih Ibu karena telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liyawm wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu ya. Padahal enggak. Ini kan kembali ke kita masing-masing. Jadi ibu sekalian, muhasabah atau hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Ini banyak disampaikan di dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan pada iftitah itu tadi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini diminta untuk menghitung-hitung ya apa yang sudah kita kerjakan. Jadi yang sudah kita kerjakan apa saja. Karena di dalam perintah Allah itu kan memang melakukan jinna wal insa ya. Ibu rumah tangga di dalam keluarga mengerjakan pekerjaan rumah secara rutin itu juga ibadah. Karena memang tugas kita sebagai perempuan itu juga di rumah. Tetapi kita juga diberikan tugas sosial, tugas-tugas kemanusiaan di luar. Maka kita kerjakanlah yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu orang lain untuk bisa berdaya. Apakah melalui keterampilan kita, ilmu kita, ya, atau apa saja yang bisa membantu orang lain dengan nasihat kita, ya, dengan berinfak bersedekah kepada tetangga, apakah itu jangan terong, ya, apa bodoh kenikir. Saya kemarin itu mau ke masjid bikin bobok penikir, tak pikir enak dimakan bersama ke utan boros, khawatir enggak ke masjid. Akhirnya ya tak makan sendiri. Kemudian sebagai wanita karir, ya, karir kita itu apa saja, macam-macam kan. Karir utama kita ada di rumah tangga kan. Jadi muhasabah itu jalan menuju hati yang bersih dan berkah. Jadi kalau di situ tadi firman Allah itu di surat Al-Hasyr ayat 18, ibu nanti ibu-ibu kan di-share itu ya materi kita ya. Hisablah atau evaluasi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Ayo kita bersama-sama belajar. Saya juga karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang kita kerjakan ini ternyata masih jauh apa yang diminta oleh Allah di dalam Al-Quran.
perintah takwa selalu beriringan dengan perintah evaluasi diri. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di situ kita diminta untuk sungguh beragama Islam. Janganlah kamu mati sebelum kamu masuk atau memegang agama Islam itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian pelajaran dari ayat ini yang kedua adalah fokus muhasabah untuk persiapan masa depan yang abadi. Kalau kita yakin itu, biasanya apa yang kita lakukan, apakah ini pekerjaan rumah, pekerjaan di masyarakat, ya, itu semua akan menjadi ringan. Ya. Kemudian apa yang kemudian menjadi langkah kita? Yang ketiga itu nanti di situ adalah manajemen waktu, ya kan Bu? Mesti malam itu kita sudah niatkan. Besok saya setelah subuh, kemudian ini ada sebentar dulu, ya. Jadi kenapa kita harus manajemen waktu? Kalau kita nggak manajemen waktu, habis subuh mesti setelah kita kita kajian di masjid mungkin ya. Jadi pekerjaan di dapur itu banyak. Ibu ini mesti meninggalkan sesuatu di rumah. Ya. Maka apa yang perlu kita kerjakan ya ke sini, karena ini sebuah kewajiban organisasi, sudah di-share oleh pimpinan cabang sebagai pimpinan ranting ya, punya kewajiban untuk mengajak anggotanya untuk menambah ilmu. Nah, maka amal perbuatan yang telah atau mengoreksi diri atas amal perbuatan yang telah dilakukan. Apa saja yang sudah kita lakukan seperti saya sebutkan tadi. Kalau hari ini hari pertama masuk bagi guru, maka saya persingkat nanti. Ya baca itu seperempat mari gitu ya. Ya, atau jam 7. Ya, karena definisi muhasabah itu tadi, bagaimana kita menghitung, mengevaluasi dan mengoreksi diri atas amal perbuatan yang telah dilakukan. Jadi urgensi kehidupan dunia adalah ladang akhirat. Tanpa evaluasi kita tidak tahu apakah tabungan kita untuk pulang itu cukup. Jadi ada begini, di surat Al-Kahfi itu kan kita diingatkan dari surat Al-Kahfi. Apakah perlu kami beritahukan? Allah berfirman seperti itu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. 103 ya. Qul hal nunabbiukum bi ahsanina a'mala. Bukan sering ya, tiap Jumat atau bahas surat Al-Kahfi. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu, maksudnya kepada Muhammad itu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka telah menyangka telah berbuat baik sebanyak-banyaknya atau sebaik-baiknya. Dan ini ada sebuah cerita yang saya alami sendiri dan sebuah cerita yang di situ pada saat itu ada ulama ya Bu, saya simpan itu beberapa waktu untuk itu. Jadi bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi dari ulama termasyhur Dahab Ad-Damiri, selain sebagai pendidik masyarakat, beliau juga dikenal sebagai pengrajin kain. Pengrajin kain, dia berjasa menenun, ya, menenun kain yang baik dan dijual untuk modal dakwahnya. Ya. Jadi pada saat itu dia kepingin menambah bekal untuk berdakwah itu dengan kehadiran.
7 majelis dan 11 lembaga. Setiap hari ada saja problem dan sebagainya. Maka coba tanya sekretaris Pak Fauza dan Pak Rudi sampai begini, Mak, si ambekan si ojo terus saya kayak pandai pun gitu. Karena ya itu pokoknya setiap hari menitipan sepertinya. Ya. Jadi harus ada ramah, harus ada pengarahan, harus ada istilah ditoto gitu ya. Sekolah juga begitu, lek kanok rapat, ya gurunya melakukan dewe-dewe gitu ya. Jadi koordinasi, paling tidak evaluasi dan sebagainya harus ada di tiap-tiap di tiap-tiap lembaga atau apa saja yang ada di dalam organisasi itu, ya. Untuk mencapai tujuan itu harus rapat. Ciri adanya ranting, ciri adanya cabang, ciri adanya daerah, ciri adanya wilayah, ciri adanya pimpinan pusat. Kalau ada notula rapat, karena notula rapat itu ada orang tahu rapat, gitu ya. Berarti kalau sih dibahas berarti ngapain menengai lah kalau masalah, ya kan? Tapi kalau kita rapat mesti ada masukan. Jadi apa Bu? Orang itu walaupun diam, kadang-kadang lebih pintar dari kita. Karena apa? Dia itu sebenarnya banyak konsep, tapi nggak tersampaikan. Apa nggak gini ya Bu? Apa nggak gini ya? Bu, ini kita mau seperti ini. Oh ya, Bu, saya pernah mengalami seperti ini di sana. Mesti nanti akan membuat sebuah. Nah ini ya, apa itu gedung ini, lek gak rapat juga iso Bu. Ya apa caranya gitu ya. Nah, itu semuanya melalui rapat. Maka katanya Pak AR itu tadi, ciri organisasi mulai ranting sampai PP itu lihatan. Notulening, lek notulen ora tau diisi berarti gak tahu rapat, yes. Nah, di Aisyah. Apakah keterlibatan kita di Aisyah murni karena Allah atau mencari pujian manusia atau mencari sesuatu, ya, berorganisasi? Karena ada Bu yang ikut jadi anggota saya itu kan punya dakwah komunitas ya di kampung itu, karena ada Aisyah, ada namanya wanita Islam Melati. Kenapa sih berak Melati Cek Wangi? Karena Melati itu adalah simbol pemuda Muhammadiyah. Terus Aisyah Nasihatul Aisyah. Kenapa kok seperti itu? Ada yang motivasinya kepingin melok arisani, ada kepingin melok simpan pinjami. Tapi ada yang lucu Bu, kalau mau mantu, kalau mau nyunat ikut. Ya, aku kira-kira setahun meneh kantene nyunatno, setahun meneh kantene mantu ikut Bu. Kok mari lewes mari, buyar, lewes mari kok undang wanita Islam. Golongannya bubur itu loh, mesti lek bawa pakai gitu ya. Wes diundang, mari matu buyar. Bubur ngapunten, kula mundur soalnya kula repot nggih mboten napa-napa. Nanti ya kambek maneh soalnya ono pengumuman dari bubur, nanti bulan ini kita mau rekreasi ke Semarang. Pingin kita seperti pendahulu kita ikhlas dan limaudillah, ya, akan diberikan keberkahan. Kemudian sejauh mana manfaat yang sudah kita berikan untuk jamaah dan masyarakat. Jadi kita tidak harus memberikan istilahnya finansial, memberikan harta, karena tiap orang punya kemampuan masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita itu terus aku urun tuh kayak ini, aku suka terus gak belok sudah sama saja dan akan maka komitmen itu menjadi penting, ya. Komitmen itu apa Bu? Persis main bal itu loh. Komitmen itu tahu. Ya. Jadi dalam pelaksanaan, jadi cirinya orang itu seperti ini, komitmen terhadap persyaratan Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi dia dikatakan komitmen apabila pelaksanaan paham agama itu sama, ya, dan menyamakan diri, ya, dengan pemahaman agama di persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyah. Oh, sudah diajari doa kita itu Allahumma ba'id baini wa baina, ya. Itu kan aku lagi ngarepe ani lek tak ya wis aku gak ngarepe dhewe. Enggak ada apa-apa. Cuma kan nilainya beda, kan kita diberitahu bahwa sami Allah liman hamidah, ada yang Rabbana wa lakal hamdu, kan usawati bla bla bla. Ada yang sami Allah liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Diajari bagaimana kalau hamdan katsiran thayyiban
kamu barokah fi, nilainya itu lebih tinggi karena di situ kita didoakan 30-40 malaikat. Sama milih di, karena Aisyah itu mesti milih kualitas. Nah, seperti itu. Jadi bukan kuantitas, kuanke tapi gak ono. Ya gak pati ono, bukan gak ono, gak pati. Regane itu gak pati gitu. Ya. Yang kedua, dia paham agamanya seperti itu. Jadi paham agamanya sama atau berusaha menyamakan dengan apa-apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam beraisyah dan yang kedua, keaktifannya di dalam atau keaktifan dan kepatuhan dalam organisasi, ya. Jadi aktif itu kira-kira aktif gak datang itu berkurang satu. Kalau semuanya seperti itu, ya seperti gini akhirnya penuh kan. Kalau semuanya apa itu punya keinginan, punya komitmen bahwa nanti kalau saya nggak datang Bu Ani saat kerja ayo dilawan gitu. Jadi itu seperti itu. Rapat juga gitu. Itu aku nggak tahu memang perlu nggak saat kerja. Ya. Jadi itulah ibu-ibu semua. Kalau kita bisa menjamin bahwa nanti yang datang itu ada orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan di monggo. Kurang ya izin ada seperti ini nggak apa-apa. Karena ada udur. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah amanah yang diberikan sudah dijalankan dengan sepenuhnya? Karena kita nanti akan diminta bertanggung jawab. Ya, kulukum ro'id wa kulukum anto'i. Jadi pimpinan RT diminta pertanggungjawaban. Jadi ketua atau wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara diminta pertanggungjawaban. Jadi anggota juga diminta pertanggungjawaban. Terus data dari anggota, tapi di undang pengajian juga aras-arasan, kan begitu? Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Kamu jadi anggota Aisyah ya? Kata yang Pak Malaikat gitu. Kamu gak perlu kok pengajian. Kamu repot Pak Malaikat gitu. Enak jawab. Akhirnya Malaikat kali gitu. Ya, jadi ibu-ibu semua ini kembali ke situ. Komitmen itu penting. Ya. Kemudian waktu terbaik untuk muhasabah setiap pagi. Ya. Ya, kalau kita itu menetapkan syarat niat untuk diri sendiri sebelum beraktivitas. Kan ada doa pagi sore ya. Ya, ada doa pagi sore. Itu dijaga. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kalau lupa ya sudah di dapur itu langsung digoreng. Alhamdulillah dan seterusnya sampai kepada subhanallah. Apa yang terakhir itu apa? Salawatnya. Kalau salawat Ibrahim ya kemudian setiap malam mau tidur. Jadi satu setelah memikirkan mengenai masa obo, kemudian muakobah, evaluasi apa yang sebenarnya hari sebelum tidur. Oh yang tadi ternyata mau menghatamkan juz sekian, ternyata kok belum, berarti aku sedurkan. Misalnya kita repot itu hari Kamis, hari Jumat, kok turun aja surat kami. Saya Sabtu tak waca, aku gak durutang. Tapi Sabtu itu orang Pak Malaikat mesti itu ya, rawat iki jan. Setengahnya melan-melan ya wis Bapak Pak Malaikat sepuluh mesti kakek. Tapi ya sedih kok ya malaikat. Iya. Kayak Pak Malaikat. Makanya kemudian terutama di bulan Ramadan, ibu kemarin sudah diberikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sayang-sayangnya ya Pak kemarin ya. Allah itu sayang-sayangnya pada kita, ngobrol kebaikan-kebaikan pada kita. Walaupun kamu maksiat masih kemudian bertobat ya Allah dirangkul. Ya. Jadi besar-besaran Allah memberikan obral. Nah, jadi jangan MOG saja, MOG itu kecil, tapi kalau obral-obral Allah itu minta apa? Kita akan diberi. Ya. Atau kita minta ampun. Jadi seluruh sampai sundul langit itu jadi ini bisa Allah itu dosa kita akan tetap diampun. Nah, kalau kita mau bertaubat dan minta ampun, beristighfar, ya. Jadi audit besar-besaran terhadap iman